Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Mauren Lumempo. Dan kali ini di Tribun Podcast di studio Tribun Manado kita sudah kehadiran narasumber spesial tentunya. Dan kita akan berdiskusi mengenai pelayanan unggulan dan inovatif di RSUD ODSK. Nah, untuk itu mungkin dalam 30 menit ke depan kita akan bahas mengenai apa saja sih sebenarnya layanan-layanan atau unggulan di Rumah Sakit ODSK. Dan untuk itu langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir saat ini, Ibu Dr. Lydia Evalin Tulus, MKes. Ya, apa kabar Ibu? Sehat hari Puji ini? Tuhan, sehat-sehat. Salam sehat untuk semuanya. Iya, kalau Ya. sini bilangnya Tribuners, Bu. Oh, Ya, salam mengenal. sehat untuk semua Tribuners Nah, dimanapun berada. oke, Ya, Ibu Dokter Lydia. iya. Oke, Ibu kalau misalkan boleh tahu nih sebelum kita bahas mengenai RSUD ODSK, mungkin boleh diceritakan dulu perjalanannya karir Ibu. Mungkin sudah apa ya? Sejak kapan ya bergelut di dunia kesehatan begitu? Oh ya, terima kasih Moren. Saya adalah seorang dokter yang mulai bertugas di urusan kesehatan, apalagi di pemerintahan itu, mulai berkiprah dari dokter puskesmas dari tahun 2000 setelah saya lulus kedokteran. Kemudian puskesmas Kombi itu adalah tempat kerja pertama saya sebagai dokter PTT pada tahun itu. Kemudian juga saya sempat berpindah di Puskesmas Wawonasa, Kota Manado sebagai CPNS dokter. Baru kemudian ke Dinas Kesehatan Provinsi dari Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer. Kemudian saya menjadi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Tempat tugas saya yang sekitar 7 tahun sebelum saya menjadi Direktur Rumah Sakit ODSK. Saya tugas di Rumah Sakit ODSK sejak bulan Juli 2023. Oke, tahun Ya, lalu ya, Bu. iya tahun lalu. Oke. Ya, Nah, Ibu Lydia sebenarnya kan memang kalau RSUD ODSK ini orang-orang pasti tahu lah Bu, so iya, pernah lihat bagaimana dia bangunannya megah berdiri di Jalan iya. Bethesda ya Bu. Nah, mungkin boleh jelaskan sedikit Bu mengenai apa sebenarnya rumah sakit dari seputar tentang RSUD ODSK ini, dan mungkin apa ya sebenarnya kepanjangan rumah sakit RSUD ODSK itu. Iya, Moren dan semua Tribuners dimanapun berada, Rumah Sakit Umum Daerah ODSK itu kepanjangannya adalah Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga. Rumah sakit ini diberi nama dengan nama program sesuai visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan Rumah Sakit ODSK ini adalah rumah sakit rujukan provinsi tipe B di Sulawesi Utara yang menangani rujukan dari seluruh rumah sakit di kabupaten kota yang berasal dari 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara dan juga terdiri dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta ataupun rumah sakit TNI Polri. Jadi itulah rumah sakit ODSK yang dalam pelayanan ini sudah berlangsung sejak operasional untuk pelayanan kerjasama dengan BPJS sekitar 2 tahun karena rumah sakit ini memang mulai dibangun di tahun 2018. Oh, pembangunannya dari Iya, dari 2018. 2018. Ya. Oke. Iya, Ibu kalau misalkan dari RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat sulit itu dalam hal layanan kesehatan itu bagaimana, Bu? Ya, tentu sesuai visi misi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur kita yang kita cintai, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondo Kambe SE, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Andes Stephen Kando, sudah menetapkan program untuk bidang kesehatan, yaitu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang benar-benar bisa bermanfaat kepada masyarakat. Karena itu, Rumah Sakit ODSK ini
sebagai rumah sakit rujukan provinsi ini menjadi tentu tempat atau tujuan untuk di mana masyarakat se-Sulawesi Utara itu bisa dirawat dengan mendapatkan pelayanan yang terstandar, pelayanan yang paripurna sesuai dengan standar akreditasi, dan tentu juga dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan yang canggih sesuai dengan teknologi terkini dan jenis-jenis pelayanan spesialistik dan subspesialistik yang merupakan kebutuhan dari masyarakat Sulawesi Utara. Dengan harapan tentu seluruh masyarakat Sulawesi Utara nanti dapat memanfaatkan secara maksimal semua jenis pelayanan yang ada, sehingga pada waktunya tidak perlu harus pergi keluar daerah atau luar negeri untuk menikmati pelayanan kesehatan yang paripurna. Itu adalah visi misi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi untuk bidang kesehatan. Ya. Itu juga menunjang ya kalau dari gubernur sendiri mau jadikan Sulawesi Utara ini untuk health tourism ya Bu. Iya, Jadi tidak kalah dengan negara-negara yang sudah terkenal lainnya, Singapura, Penang begitu ya. Iya. Nah, Bu, kalau untuk fasilitas di RSUD sendiri layanannya seperti apa, Bu? Apalagi kan gedungnya satu gedung ya semuanya itu fasilitasnya di dalam situ kelihatan megah sekali gedungnya. Nah, di dalamnya fasilitasnya ada apa saja, Bu? Iya. Jadi rumah sakit kami ini, rumah sakit ODSK terdiri dari 12 lantai dan ruangan perawatan yang disiapkan itu tentu selain ruangan IGD untuk pelayanan kegawat daruratan, kemudian juga dengan ruangan perawatan rawat inap pasien, kami memiliki 200 bed untuk rawat inap. Dan untuk pelayanan-pelayanan penunjang itu terdiri dari pelayanan-pelayanan penunjang yang canggih sesuai dengan kondisi terkini dan teknologi terkini. Kami memiliki MRI 3 Tesla dan itu MRI yang merupakan edisi terkini, MRI yang ada di Indonesia Timur. Dan kemudian CT scan 128 slice, peralatan radiologi, mamografi, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk pelayanan yang merupakan layanan dasar yang menjadi kewajiban sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, dan juga pelayanan unggulan yang ditetapkan untuk Rumah Sakit ODSK sesuai juga dengan arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu kami dengan layanan unggulan untuk tumbuh kembang anak yaitu pusat KIA dan juga hemodialisa untuk pelayanan bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan untuk ginjalnya. Cuci Jadi darah ya, Bu? iya, yang cuci darah. Nah, di luar dari semua itu, sementara dalam persiapan untuk cath lab. Cath lab kami itu akan di launching pada besok hari sesuai dengan persiapan untuk juga perayaan HUT Rumah Sakit ODSK yang ke-6 tahun, dan cath lab ini akan melayani untuk pasien jantung. Semua ini adalah merupakan bagian dari peran pemerintah provinsi untuk masyarakat Sulawesi Utara. Dan yang terkait dengan health tourism tadi Moren sebutkan, memang Rumah Sakit ODSK juga diarahkan untuk pengembangan health tourism dalam persiapan dengan segala fasilitas yang dimiliki, dan kami juga sudah sementara disiapkan untuk lantai 12 yang dimana berada heliport, landasan helikopter yang nantinya akan menjadi sarana rujukan lewat udara untuk pasien-pasien ataupun yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari berbagai wilayah, bukan hanya dari kabupaten kota, tetapi juga itu nanti bisa antar provinsi. Dan ini tentu akan terhubung lebih erat lagi dengan program-program yang sementara digiatkan, khususnya di tahun 2024 ini, apalagi kita tahu bahwa kita sudah memiliki juga penerbangan langsung ke berbagai negara yang merupakan upaya dari pemerintah provinsi kita, dan itu menjadi bagian penting sehingga health tourism itu bisa juga dikerjakan bersama dengan seluruh stakeholder yang terkait, dan tentunya dengan peran juga dari fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit ODSK. Karena itu kami sangat
berharap tentu masyarakat juga yang nantinya akan menjadi pengguna fasilitas kesehatan akan bisa menikmati pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan apa saja yang sudah ada di Rumah Sakit ODSK saat ini. Dan untuk tahun 2024 ini juga Moren dan semua Tribuners tentunya dimanapun berada, Rumah Sakit ODSK akan dibangun fasilitas radioterapi, yaitu pelayanan untuk pasien kanker. Ini merupakan upaya bersama dari pemerintah provinsi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga diharapkan juga untuk pelayanan bagi pasien kanker di Sulawesi Utara nantinya akan bisa dilaksanakan secara paripurna di Rumah Sakit ODSK. Jadi itulah fasilitas yang ada yang merupakan bagian penting untuk masyarakat Sulawesi Utara yang memang diharapkan dapat memanfaatkan 100% semua yang ada di Rumah Sakit ODSK. Oke, kalau Ya. untuk pasien jantung mungkin untuk Iya. penanganan di sana seperti apa? Iya, kalau untuk pasien jantung sekarang kita sudah melaksanakan pelayanan. Kami memiliki 2 dokter jantung intervensi dengan semua pelayanan untuk poli jantung, dan juga ini sementara dalam persiapan untuk pelayanan di cath lab. Mungkin Moren dan juga semua Tribuners tentu tahu bahwa pelayanan pasien jantung atau bahasa sehari-hari kita seperti misalnya tindakan pasang ring, Iya. ya mungkin pernah dengar, untuk ya itu akan dilayani di Rumah Sakit ODSK. Jadi ini membuktikan bahwa secara paripurna benar-benar Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kita menyiapkan peralatan-peralatan dan fasilitas ini untuk mengcover seluruh pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dan untuk cuci darah, tadi Moren juga sempat sebutkan mengenai layanan untuk cuci darah. Tentu kita tahu bersama bahwa sekarang ini memang dengan perkembangan kondisi kesehatan masyarakat, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa sudah makin banyak pasien yang membutuhkan layanan cuci darah, yang dimana kesehatan ginjalnya itu terganggu. Nah tentu layanan cuci darah atau hemodialisa ini diperlukan untuk menjaga keadaan ataupun kesehatan ginjalnya itu supaya bisa dipertahankan fungsinya sesuai dengan keadaannya. Dan untuk layanan cuci darah itu sudah dapat dilaksanakan di Rumah Sakit ODSK. Semua itu juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat yang mempunyai KIS ataupun yang mempunyai BPJS Kesehatan, apakah mandiri ataupun merupakan yang ditanggung pemerintah, semua bisa dilayani. Semua itu di-cover oleh BPJS Kesehatan dan tidak perlu menambah pembiayaan lagi. Jadi Berarti jangan walaupun sampai sudah secanggih itu ya, Bu, tapi tidak tetap ada pembiayaan ditangani. ekstranya. Semua itu dalam paket pelayanan sesuai dengan jaminan kesehatan masyarakat dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Di luar dari asuransi BPJS Kesehatan, tentu kami juga menerima asuransi-asuransi yang lainnya. Tetapi kan yang utama di masyarakat kita adalah BPJS Kesehatan. Ya. Oke. Jadi Nah, tidak itu usah ternyata takut. tidak usah takut Iya. ya. Oke, Ibu mungkin boleh cerita sedikit, mungkin mau agak di luar ini, tapi mengenai BPJS. Mungkin ada beberapa kasus dari pasien mungkin yang memviralkan begitu, katanya pelayanan BPJS tidak dilayani atau seperti apa. Nah, itu seperti apa, Bu? Iya, jadi memang ya mungkin hal-hal yang terjadi itu sampai akhirnya menjadi viral itu sebenarnya adalah miskomunikasi ya, Moren dan semua Tribuners dimanapun berada. Karena kita tahu bersama bahwa pelayanan di IGD, instalasi gawat darurat itu menggunakan mekanisme dengan triase. Triase itu membedakan kedaruratan kondisi dari pasien. Ada dia punya garis-garis. Kalau kita masuk IGD rumah sakit akan melihat ada garis merah, hijau, dan kuning. Nah tentu itu menggambarkan kedaruratan pasien yang harus ditangani lebih dulu adalah yang di garis merah.
Nah, kadangkala memang pasien datang di IGD rumah sakit, apalagi kondisi yang sempat menjadi viral, itu juga yang sudah kami klarifikasi sebenarnya beberapa kali, tetapi tentu perlu juga diketahui masyarakat secara luas sekali lagi bahwa rumah sakit ODSK tidak pernah menolak pasien untuk dirawat. Hanya saja memang kami mengutamakan yang kriteria kegawat daruratannya yang paling urgent itu yang ditangani lebih dulu secara prioritasnya. Tentu dibutuhkan kesabaran dari semua pihak sehingga pasien yang di IGD itu bisa dilayani sesuai dengan kedaruratan pasien tersebut. Nah, untuk BPJS Kesehatan, kadangkala masyarakat tidak tahu bahwa KIS atau BPJS-nya sudah tidak aktif. Nanti tahu sudah masuk rumah sakit. Jadi itulah yang sering menyebabkan dalam miskomunikasi Jadi terjadi. sebenarnya bukan dari pihak rumah sakit sebenarnya. Tetapi sebenarnya dari kewajiban, tentu kita menyadari bahwa kewajiban bayar iuran BPJS itu tepat waktu bagi yang BPJS mandiri. Nah, bagi yang peserta KIS, yang Kartu Indonesia Sehat yang ditanggung pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah provinsi, tentu harus selalu mengupdate atau mencari tahu apakah KIS-nya itu masih aktif atau sudah tidak aktif. Nah, tentu ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengaktifkan kembali bila memang sudah tidak aktif. Tetapi kami di Rumah Sakit ODSK, Moren, dan semua Tribuners dimanapun berada, tidak pernah istilahnya mengedepankan untuk administrasi lebih dulu, baru penanganan pasien. Di IGD kami, yang kami kedepankan adalah pelayanan pasien dulu, karena tagline Rumah Sakit ODSK itu adalah Our Patients, Our Priority. Pasien kami adalah prioritas kami. Jadi keselamatan pasien itu yang kami utamakan. Kami tangani pasiennya dulu, kemudian urusan administrasi itu akan mengikuti. Jadi administrasi bukan tidak penting, tetapi saja kami memprioritaskan penanganan pasiennya, karena keselamatan pasien itu yang utama untuk pelayanan kami di Rumah Sakit ODSK. Itu sudah sejalan dengan juga instruksi dari pemerintah provinsi bagi seluruh vaskes yang ada dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi ya itu yang kami harapkan, tentu masyarakat untuk lebih lagi di dalam berupaya dalam penanganan, tentu dengan komunikatif, dengan kesabaran bahwa semua tetap akan dilayani. Dan memang tentu ini komunikasi juga dengan para tenaga kesehatan dalam berbagai kasus ketika keadaan itu begitu penuh. IGD memang selalu penuh. Pasti. Dan tentu pasien atau keluarganya selalu menuntut dilayani, cepat ya, dilayani. Ya, tentu ini juga kami dari rumah sakit berupaya memperbaiki sistem yang ada dengan komunikasi yang baik sehingga pasien dan keluarganya juga bisa merasa nyaman atau bisa merasa dilayani secara baik. Dan tentu ini sekali lagi merupakan bagian penting untuk tugas kami di fasilitas kesehatan. Jadi demikian untuk BPJS, kami tetap melayani, tidak ada yang tidak dilayani. Sedangkan yang tidak punya KIS juga kami layani, apalagi tentu yang memiliki jaminan kesehatan. Oke. Ibu Dr. Lydia, kalau misalkan ini kan memang dari fasilitasnya sudah canggih ya, mewah yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau dari SDM-nya sendiri untuk tenaga medis yang ada di ODSK, Bu, seperti apa, Bu? Iya, jadi Rumah Sakit ODSK adalah UPTD dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan bersama Ibu Kepala Dinas kami, Ibu Dr. Debbie Kalalo MSCPH, sudah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk tenaga medis, tenaga dokter spesialistik yang ada. Yang terbaik di Sulawesi Utara itu ada di Rumah Sakit ODSK. Walaupun memang secara izin praktek setiap dokter itu memiliki 3 SIP. Jadi tentunya ada dokter-dokter kami berasal juga dari rumah sakit lain, tetapi mereka memiliki jam pelayanan di Rumah Sakit ODSK. Ada sekitar 97 dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit kami.
itu melayani sekitaran poli rawat jalan dengan berbagai kategorinya, dengan jam-jam pelayanan yang semuanya itu bisa dilihat di media sosial dari Rumah Sakit ODSK. Moren dan semua Tribuner, setiap hari kami mengupdate informasi jadwal poliklinik rawat jalan yang dilangsungkan setiap hari sesuai, misalnya hari ini hari Kamis, maka hari ini poliklinik apa saja yang dilayani dan jam berapa jam pelayanannya. Nah, tentu ada berbeda-beda jam pelayanan dokter spesialis berdasarkan dengan jadwal yang sudah diatur, dan itu nanti bisa diakses dengan mobile JKN. Jadi masyarakat tidak perlu nanti harus datang di rumah sakit kemudian menunggu berjam-jam baru bisa terlayani. Bisa dicek secara Bisa online dicek ya. secara online, Moren, supaya ketika pasien datang di rumah sakit tidak lama kemudian dia sudah bisa langsung dilayani sesuai dengan nomor urut yang dia dapatkan ketika dia masuk di antrian online dari mobile JKN yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi semua spesialistik itu ada di Rumah Sakit ODSK, dan masyarakat tidak usah takut karena semuanya sekali lagi itu tercover di dalam BPJS Kesehatan. Oke. Ya. Iya. Sebenarnya informasinya sudah ada ya, Bu. Tinggal Iya. kita harus Mengakses informasi sering-sering tersebut. akses kita supaya kita Iya. tahu. Nah, Ibu tadi kan sempat juga singgung mengenai fasilitas cuci darah di ODSK. Iya. Mungkin juga kita sering baca-baca, oh itu fasilitas unggulan di RSUD ODSK. Sebenarnya apa sih yang membedakan dengan di tempat-tempat lain, Bu? Iya, jadi Moren dan semua Tribuners dimanapun berada, sekali lagi untuk cuci darah mungkin di beberapa rumah sakit itu ada di Sulawesi Utara, tetapi untuk rumah sakit ODSK itu adalah salah satu keunggulan rumah sakit ODSK yang ditetapkan pemerintah provinsi dan sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan dalam 9 layanan prioritas yang terkait dengan transformasi pelayanan kesehatan rujukan. Yang membedakan pelayanan kesehatan untuk cuci darah atau hemodialisa di rumah sakit ODSK dengan di rumah sakit lain mungkin adalah kami memiliki pelayanan atau fasilitas yang merupakan fasilitas yang spesial, itu namanya ruangan Karadenis. Ruangan Karadenis ini merupakan bantuan dari Turki untuk Sulawesi Utara, dan ruangan Karadenis ini memang disiapkan dengan fasilitas yang sangat baik, dalam artian untuk misalnya yang membutuhkan layanan eksekutif itu bisa dilayani. Jadi walaupun pasien hemodialisa tetapi kemudian dia mau menggunakan pelayanan di luar BPJS, misalnya yang pasien umum atau eksekutif, tentu bisa dilayani dan ada area tersendiri yang khusus memang untuk pasien-pasien tersebut. Dan ini merupakan inovasi dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Sulawesi Utara. Dan seperti yang dijanjikan Bapak Gubernur dalam beberapa kesempatan bagi masyarakat kita di Sulawesi Utara, dalam hal pasien cuci darah atau pasien hemodialisa, kami akan menjemput langsung pasiennya dari berbagai wilayah yang tidak punya transportasinya atau yang terkendala dengan biaya transport. Karena kan biaya pengobatannya sudah dalam coveran BPJS Kesehatan, tetapi terkendala dengan mereka tidak punya dana transportasi. Itu yang membuat mereka kan kalau pasien cuci darah ada yang 2 atau 3 kali seminggu. Kalau dia bolak-balik dari daerah kabupaten kota yang jauh, tentu kendala di transportasi. Dan Bapak Gubernur sudah menyiapkan mobil untuk nanti menjemput pasien dari berbagai wilayah untuk dapat dilayani untuk cuci darah, hemodialisa, kemudian nanti diantar pulang kembali ke rumah atau tempat tinggal masing-masing. Dan layanan ini akan tersedia secara gratis, tidak memungut bayaran. Jadi ini benar-benar adalah support penuh pemerintah provinsi supaya masyarakat, para pengguna fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit kami, apalagi para pasien cuci darah atau pasien hemodialisa, tentu bisa tetap secara rutin ditangani, dan itu akan memperpanjang juga tentu kehidupan dari pasien-pasien tersebut. Jadi ini yang perlu disampaikan secara luas supaya masyarakat juga tidak takut atau merasa putus asa. Kalau sudah ada doi,
Kung bagaimana mau pergi cuci darah, padahal dia pasien cuci darah. Jadi akan dibantu oleh pemerintah provinsi melalui rumah sakit ODSK. Jadi bukan cuma fasilitas di dalam rumah sakitnya, Iya. tapi juga ada untuk mengakses ke rumah sakit juga ada fasilitasnya dari pemerintah. Sementara disiapkan untuk mobil tersebut. Oke. Nah, itu untuk layanan mungkin seperti kalau misalkan ada call center begitu ya, untuk supaya bisa di saat keadaan-keadaan emergensi begitu bisa dihubungi kemana, Bu? Iya, jadi kami sudah berjalan dalam sekitar 1 tahun lebih ini dengan PSC 119. PSC Nah, 119. PSC 119 Rumah Sakit ODSK ini bisa menjemput langsung pasien yang membutuhkan penanganan itu dari berbagai tempat, Moren. Jadi mereka tinggal menelpon, kemudian tim kesehatan akan turun, menjemput, dan kemudian membawa di rumah sakit ODSK untuk ditangani. Nah, hari-hari ini sejak kita mengalami kedaruratan atau tanggap darurat bencana Gunung Ruang, Erupsi Gunung Ruang, maka PSC Rumah Sakit ODSK ini melayani secara penuh, menjemput pasien yang dirujuk dari puskesmas dan rumah sakit Tagulandang ke Manado melalui berbagai pelabuhan. Ada yang dirujuk di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Likupang, dan Pelabuhan Manado. Bahkan ada yang sempat diantar langsung Bapak Wakil Gubernur. Ketika Bapak Wakil Gubernur berkunjung ke Tagulandang, kemudian ada pasien yang harus dirujuk. Maka dirujuk dengan kapal Basarnas dan kami jemput di pelabuhan, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit ODSK untuk ditangani. Jadi bukan hanya untuk kedaruratan sehari-hari, tetapi juga dengan tanggap darurat bencana. Jadi itulah fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat Sulawesi Utara. Dan ini memang tidak mendapat atau tidak meminta bayaran. Jadi sekali lagi Moren dan semua Tribuners dimanapun berada, fasilitas semua ini disediakan secara gratis. Jadi tentu tinggal bagaimana kita mengakses dan kemudian bisa menikmati pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kiprah dari PSC 119 ini dimonitor oleh Kementerian Kesehatan dan merupakan bagian penting untuk terakses dengan rumah sakit secara langsung supaya tentu bisa tertangani lebih cepat. Begitu pula bagi pasien yang sementara di rumah dan tidak ada keluarga yang mau antar ke rumah sakit. Nah, tentu ini juga dapat menjadi pilihan. Yang penting masyarakat tentu bisa percaya dengan pelayanan-pelayanan yang disiapkan ini dan menggunakannya secara maksimal. Ya, Ibu tadi sempat cerita mengenai pelayanan mengenai pengungsi dari bencana erupsi Gunung Ruang. Nah, itu saat ini penanganannya sudah sampai sejauh apa dan berapa banyak, Bu, yang datang ke sana, Bu? Iya, sejak 20 April 2024, Rumah Sakit ODSK sudah melayani pasien yang merupakan rujukan dari Tagulandang yang pengungsi dari erupsi Gunung Ruang, baik yang dijemput di pelabuhan-pelabuhan seperti saya sampaikan tadi, juga ada yang datang sendiri. Sudah sekitaran 70-an lebih pasien itu ditangani di Rumah Sakit ODSK yang rawat inap. Jadi tentu mereka membutuhkan penanganan lanjut di rumah sakit, dan yang sudah sembuh juga sudah dipulangkan ke lokasi penampungannya, karena khusus untuk rumah sakit ODSK dengan Dinas Kesehatan Provinsi sudah disiapkan Bapelkes Manado sebagai tempat penampungan khususnya yang pasien itu dan keluarganya. Jadi kalau pasien datang dengan keluarga itu ditampung di Bapelkes, pasien ditangani di rumah sakit ODSK. Setelah dia sembuh, bila dia tidak memiliki saudara atau keluarga di Manado, dia bisa ditampung di Bapelkes asalkan merupakan pasien atau keluarga pasien yang sementara dalam perawatan. Ini membantu masyarakat dari Tagulandang, Moren, karena memang kita tahu bahwa kita harus bersatu padu, saling membantu, karena mereka itu adalah saudara-saudara kita juga. Dan sudah sedemikian yang diupayakan oleh pemerintah provinsi melalui Rumah Sakit ODSK
Bahkan bukan cuma pasiennya yang kami beri makan, Moren. Seperti biasa kan, rumah-rumah sakit pasti akan memberikan makanan kepada pasiennya. Kami juga memberi makan kepada keluarga pasien yang menjaga pasien tersebut. Karena mereka itu merupakan satu keadaan yang khusus Iya, dalam ya, kaitan darurat dengan bencana. darurat bencana. Mereka datang bahkan ada yang tidak memakai sendal, ada tidak membawa perlengkapan, bahkan ada yang tidak membawa uang sama Nah, itu sekali. dari Nah, mereka sendiri responnya seperti apa, Bu, menerima pelayanan dari ODSK? Apalagi istilahnya kan mereka datang dari Tagulandang, mungkin masih merasa asing atau merasa kesulitan juga untuk apa iya. ya, administrasi dan lainnya, seperti Iya, apa? jadi mereka itu sangat senang, Muren, karena mereka juga kaget ada rumah sakit yang bisa menerima pasien dan keluarganya sekalian. Karena memang untuk kedaruratan bencana, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sudah menegaskan bahwa pelayanan itu harus dilakukan secara paripurna sesuai dengan apa yang harus menjadi kewajiban sehingga mereka bisa tertangani. Dan mereka sangat bersyukur karena mereka kan dirawat di rumah sakit kami di beberapa lantai Iya. teratas. Jadi sambil juga mereka dilayani, mereka juga bisa menikmati pemandangan kota Manado yang bisa dilihat dari jendela-jendela kamar di ruang perawatan yang ada di rumah sakit kami, dan itu tentu membantu juga mereka setidaknya bisa healing dari Iya. posisi keadaan mereka yang merupakan korban bencana. Mereka bisa dirawat di rumah sakit dan ada tim juga yang terkait untuk Keswamas untuk bagaimana bisa mengurangi kecemasan ataupun stres Ya, karena akibat penting juga untuk iya pemulihan ya, Bu. pemulihan, karena kan bukan cuma fisiknya yang terganggu yang merupakan pasien itu, biasanya mereka juga secara emosional, secara kesehatan mentalnya Psikis juga ya. iya, secara psikis itu mereka terganggu karena stres mengalami bencana tersebut. Jadi memang pelayanan yang kami upayakan itu adalah pelayanan yang paripurna sesuai dengan yang menjadi kewajiban dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk masyarakat Sulawesi Utara, apalagi yang baru mengalami bencana. Ya. Iya. Oke, Ibu Dokter, ini juga ada satu lagi fasilitas di RSUD ODSK yang mungkin belum sempat tersampaikan tadi, keberadaan rumah duka di Oh RSUD ya, ODSK. Nah, sebenarnya ini iya. fasilitas ini seberapa apa ya? Jadi hal positif untuk masyarakat atau pasien yang merasa diuntungkan untuk adanya fasilitas ini. Iya, jadi Moren, pelayanan rumah sakit memang seperti biasanya atau seperti yang ada dalam Permenkes itu rasanya semua rumah sakit sudah berupaya memenuhinya. Tetapi yang menjadi nilai plus juga dari rumah sakit ODSK selain yang saya sudah sebutkan tadi adalah keberadaan rumah duka. Tentu keberadaan rumah duka ini merupakan juga inovasi dari pemerintah provinsi untuk mengholistikkan seluruh pelayanan yang diberikan. Karena kami telah mengalami pengalaman beberapa kali dengan ada pasien yang berasal dari kabupaten kota yang jauh atau bahkan dari provinsi tetangga kita. Kemudian pasien itu sudah stadium terminal, sakitnya sudah parah, dan ketika Tuhan panggil pulang, sudah waktunya tentu meninggal dengan setelah pelayanan yang dilakukan secara paripurna, maka keluarga pasien itu kebingungan kalau nantinya harus mengurus untuk perawatan jenazah dan juga urusan pelayanan duka. Mereka tidak memiliki tempat atau rumah di Manado. Nah, mereka kesulitan, karena itulah diantisipasi dengan penyediaan rumah duka yang sementara ini sudah diupayakan pengelolaannya dengan standar tarif Perda Provinsi Sulawesi Utara. Jadi rumah duka juga ini akan bisa dimanfaatkan secara luas sehingga masyarakat yang dari jauh, kabupaten kota yang jauh atau provinsi-provinsi tetangga nanti tidak kesulitan ketika akan melakukan yang namanya acara-acara yang terkait pengurusan untuk jenazah ataupun acara-acara yang terkait dengan kedukaan itu. Ada paket pelayanan yang disiapkan dan rumah duka itu juga bisa digunakan sehingga tentu keluarga pasien tersebut akan bisa diringankan dari segi beban mereka karena alamat rumah tempat tinggal yang jauh di luar kota, dan itu akan memudahkan. Kami sudah melayani beberapa pasien, ada yang berasal dari Gorontalo, ada yang berasal dari kabupaten kota yang di luar Manado.
dan itu mereka sangat apresiasi. Berarti memang Nah, sangat tertolong ya mereka sangat tertolong, dan ini keluarga. juga bisa diakses. Dan tentu ini juga bukan cuma untuk yang jauh. Sebenarnya untuk masyarakat juga Kota Manado, kalau memang tidak memiliki rumah, misalnya yang bisa nanti untuk persemayaman duka, bisa menggunakan rumah duka yang ada di Rumah Sakit ODSK. Tentu ada standar tarifnya. Kalau sudah urusan yang pelayanan duka, tentu harus ada pembiayaannya, Iya. dan kami menetapkan standar itu standar tarif Perda. Perda pemerintah provinsi yang terbaru tahun 2024. Jadi itu pasti tidak mahal, Moren. Itu bisa Sudah ada dijangkau oleh semua. standarnya. Iya, ada standar untuk kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan dengan masyarakat pada waktu dia membutuhkan pelayanan sampai di urusan yang namanya kedukaan. Mungkin di kota besar itu sudah terbiasa, di Jakarta dan Iya, seputarannya sudah banyak, tapi di Manado masih sedikit, apalagi yang bisa diakses langsung dari rumah sakit, karena dia berada di satu kawasan rumah sakit, hanya saja dia di bagian belakang rumah sakit ODSK. Oke. Ya. Jadi sebenarnya dari RSUD ODSK sendiri untuk fasilitasnya sudah lengkap, canggih, juga dari teknologi bahkan juga dari SDM-nya atau dari tenaga medisnya juga. Nah, Ibu kalau misalkan mungkin kurang lebih ini sudah 30 menit, Bu, tidak terasa. Mungkin kalau dari Ibu sendiri sebagai Direktur RSUD ODSK bersama jajaran bagaimana menjaga komitmen untuk bisa menjaga kenyamanan, keamanan, atau mungkin juga dari agar supaya bagaimana dari pasien yang selama perawatan di rumah sakit itu merasa kepuasan tersendiri untuk ketika dilayani di rumah sakit. Iya, terima kasih Moren dan semua Tribuners dimanapun berada. Tentu Rumah Sakit ODSK ini sekali lagi ada untuk masyarakat Sulawesi Utara. Nah, di dalam pelayanan secara holistik, secara paripurna, tentu tetap ada yang masih merupakan kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan oleh pasien atau keluarganya. Dan kami di Rumah Sakit ODSK memiliki unit layanan pengaduan ULP. ULP Rumah Sakit ODSK ini menerima pengaduan 24 jam, 7 hari seminggu dari pasien atau keluarganya, bahkan yang sudah pulang ke rumah, pasien misalnya yang sudah selesai perawatan bisa mengakses untuk memberikan masukan, memberikan informasi, atau mungkin ada kekurangan yang masih dirasakan, itu lewat unit layanan pengaduan Rumah Sakit ODSK. Nantinya itu akan menjadi bagian penting dari tim ULP kami untuk dilakukan analisa, kemudian dicarikan solusi atas masalah ataupun kekurangan-kekurangan tersebut yang nanti bisa diberikan tanggapan kepada pasien atau keluarganya, dan juga tentu menjadi bagian penting untuk Rumah Sakit ODSK memperbaiki diri dalam pelayanan ke depan. Dan untuk itu, Moren, Rumah Sakit ODSK sudah mengikuti pelayanan publik, Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional tahun 2023 untuk bidang kesehatan di Sulawesi Utara, yang penghargaannya diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana Sulawesi Utara menjadi terbaik nasional untuk pelayanan publik se-Indonesia, dan bagian untuk pelayanan bidang kesehatan itu yang dinilai lokusnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit ODSK. Jadi dengan adanya ULP ini akan sangat membantu bagi pasien dan keluarganya, dan juga bagi kami rumah sakit untuk menjadi satu bagian penting untuk pembenahan di dalam pelayanan. Dan ada satu lagi, Moren, yang tadi saya sempat lupa untuk menyampaikan bahwa dengan digitalisasi pelayanan kesehatan, tentu masyarakat juga sudah harus lebih mengerti lagi bahwa semua pelayanan kesehatan ini akan berkembang menuju yang namanya rekam medis elektronik. Jadi semua itu ada di dalam satu sistem. Nah, Rumah Sakit ODSK sudah memiliki SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini, yang digunakan perlangsungannya oleh rumah sakit dan sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Jadi dengan SIM RS ini memudahkan perlangsungan pelayanan kesehatan itu di rumah sakit, dan nantinya sesuai dengan edaran Kementerian Kesehatan pada bulan Juli 2024
seluruh rumah sakit itu akan terintegrasi untuk SIM RS-nya, untuk rekam medis elektroniknya ke Satu Sehat, aplikasi nasional. Jadi itu tentu juga dapat atau diakses oleh semua pihak sesuai dengan kepentingannya, tentu dengan perlindungan hukum untuk keamanan data untuk rekam medis pasien. Jadi dengan sistem ini akan mempermudah sehingga yang namanya akses pelayanan itu tentu bisa lebih paripurna karena kita sudah berada di era digitalisasi. Nah, jadi memang ini juga perlu diketahui masyarakat secara luas. Jadi tidak usah bingung nanti kalau datang di rumah sakit ODSK, kemudian nyandak mau dapat suruh fotokopi kertas, fotokopi KTP, fotokopi segala macam karena kita sudah dalam sistem. Jadi sistem itulah yang tidak direpotkan lagi dengan tidak direpotkan lagi. begitu. Ya. Karena ini merupakan bagian penting dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi kami mengikuti perkembangan teknologi untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit ODSK. Oke, baik Ibu. Demikian. Baik, untuk itu terima kasih banyak Ibu. Terima kasih untuk waktunya Meren. sudah sharing dengan kita mengenai informasi-informasi yang tentunya penting untuk kita sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara untuk tahu mengenal RSUD ODSK ini. Dan tentunya juga penting untuk kita masyarakat untuk berbagi informasi juga ya Bu. Jadi bukan cuma menuntut untuk dilayani, tapi kita juga mari kita sama-sama berperan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik ya Bu. Iya, Meren. Oke, terima kasih Ibu Dr. Lydia sudah hadir di Tribun Podcast hari ini. Terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.